Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 105721 100521, kelas manajemen 21A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pelanggaran etika bisnis dalam kelangkaan minyak goreng. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran etika bisnis. Yang pertama itu etika bisnis. Etika bisnis dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma atau moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi dan sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjukkan maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Pelanggaran etika bisnis adalah penyimpangan standar-standar nilai atau norma yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan, manajemen, dan segenap karyawannya dalam mengambil keputusan dan pengoperasian bisnis yang etik. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Praktek bisnis yang terjadi selama ini dinilai masih cenderung mengabaikan etika, rasa keadilan, dan kerap kali diwarnai praktek-praktek tidak terpuji atau norma hasar. Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu: yang pertama, suap. Suap adalah tindakan berupa penawaran member, penerima, atau peminta suatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Yang kedua, paksaan. Paksaan adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksaan atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Yang ketiga, penipuan. Penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang sengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan. Keempat, pencurian. Pencurian adalah merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Yang kelima, diskriminasi tidak jelas. Diskriminasi tidak jelas adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Pelanggaran etika bisnis dalam kelangkaan minyak goreng. Pada kasus kelangkaan minyak goreng, diduga ada pelanggaran etika bisnis yang terjadi. Pada kasus kelangkaan minyak goreng, diduga ada indikasi penimbunan di balik kelangkaan minyak goreng murah. Indikasi ini muncul karena masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi atau head. Malah yang tersedia di pasaran adalah minyak goreng dengan harga yang mahal. Dari adanya kecurigaan, adanya penimbunan dari langkah oknum yang melakukan penimbunan dan mengalihkan penjualan minyak dari retail ke pasar tradisional, juga menimbulkan adanya lonjakan harga di atas head yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harga minyak goreng di pasaran mengalami lonjakan sampai di angka 20.000 per liter. Dari permasalahan itu ditemukan bahwa produsen minyak sawit lebih banyak mengekspor komoditas ke luar negeri karena harga minyak sawit tengah tinggi. Dari sana, komoditas minyak goreng akhirnya langka. Adapun minyak goreng dijual dengan harga yang hampir sama seperti harga komoditas yang diekspor. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah memperlakukan Domestic Mandatory Obligation atau disingkat DMO
Dan domestic process obligasi atau DPO bagi eksportir minyak goreng untuk menjual 20% kuota ekspornya khusus untuk kebutuhan di dalam negeri. Dampak dari pelanggaran etika bisnis dalam kelangkaan minyak goreng. Seperti yang kita ketahui bersama, minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari ciri khas memasak Nusantara yang banyak menggunakan minyak goreng sebagai salah satu komponen atau bahannya. Bahan dasar pembuatan minyak goreng yang biasanya digunakan di Indonesia adalah kelapa sawit. Dikarenakan harga minyak yang melonjak drastis, masyarakat menjadi kesusahan untuk mendapatkan minyak goreng di pasaran dengan harga normal. Upaya yang dapat pemerintah lakukan dalam mengatasi kasus kelangkaan minyak goreng. Setidaknya ada 3 hal yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dengan menerapkan 3 hal tersebut diharapkan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bisa teratasi. Yang pertama itu menaikkan pajak ekspor minyak goreng. Harga minyak goreng luar negeri saat ini memang cukup menjanjikan, namun apabila dirasa kurang efektif dalam mendorong kebutuhan pasar dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri mencukupi. Yang kedua, relaksasi kebijakan biodiesel 30%. Pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengunduran kewajiban prosedur untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30%. Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20% selama masa kelonjakan kelangkaan minyak goreng terjadi. Jika dirasa masih cukup tinggi, bisa diturunkan lagi sampai 15%. Yang ketiga, melakukan operasi pasar. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak adanya prosedur harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Sebelum memenuhi kebutuhan ekspor, pemerintah harus memastikan pemasok minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Itulah tadi studi kasus yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.